Halo pemirsa, saya sudah tidak sabar membawakan program ini. Dan hari ini Anda sedang menyaksikan Before 30. Dan Anda tahu, ini bukan sekedar sebuah program di televisi. Lebih dari itu, ini adalah iman. Dan hari ini saya, Philip Mantova, akan menjadi host Anda. Saya percaya mujizat. Anda percaya mujizat atau tidak? Saya percaya mujizat karena saya percaya kepada Allah. Dan bagi Allah, mujizat itu adalah perkara sederhana. Dan hari ini saya akan ajarkan di episode kali ini bagaimana kita tidak usah meragukan perkataan Tuhan sama sekali. Dan kita bisa memperoleh apa yang kita yakini. Sebenarnya, mari kita mengambil keputusan sebulat-bulat hati. Tidak pernah digerakkan dengan apa yang kita lihat atau dengan keadaan di sekeliling kita. Kita harus digerakkan hanya dengan kepercayaan kita atau dengan iman kita. Jadi tetap bersama dengan saya, sebab saya tahu Anda pasti akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan hari ini. Dan jangan ganti channel TV itu, karena Anda akan menyesali. Sebelum 30 menit berakhir acara ini, saya tahu penyakit Anda, apapun itu juga, percayalah kepada Tuhan, akan disembuhkan. Ya, dalam menit-menit ke depan. Hidup Anda pasti akan diubahkan, dan segala dosa sanggup diampuni jikalau Anda mau mengakui. Tetap bersama dengan saya sekali lagi. Jangan kemana-mana, sebab kalau Anda pergi kemana-mana, Anda akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang akan Anda sesali selama-lamanya. Stay here, I'll be back. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do everything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Digerakkan dengan rasa percaya kita. Mari kita sekarang membangun hidup kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Langsung ke kitab suci yaitu Alkitab. Di Amsal pasal yang ketiga ayat pertama bunyinya, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Coba saya ulangi ayat 4. Dan maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Saya ulang lagi. Maka engkau akan mendapat. Saya suka sekali yang dikatakan di ayat pertama yang ditulis di sana. "Anakku, simpanlah perintahku di dalam hatimu." Bahkan ada lagu lama yang berkata demikian, "Maka perkataanmu telah kutaruh di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu." Bukan hanya tidak berdosa, kita akan mengalami mujizat Allah. Karena firman Tuhan itu berkuasa bukan hanya untuk mengubah, menyembuhkan, menyelamatkan, tapi juga menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu langkah pertama
biarlah dirimu dan diriku selalu digerakkan hanya dengan percayanya kita. Aku digerakkan dengan apa yang kupercayai, bukan dengan apa yang kulihat di sekelilingku. Jikalau Anda berdoa bagi kondisi Anda sendiri, kondisi fisik contohnya sakit penyakit, atau kondisi orang lain, janganlah memandang kondisi itu. Pandanglah Kristus. Taruhlah firman Tuhan dan janji-janji yang Anda bisa pegang. Karena firman Tuhan tertulis itu sudah ada di dalam dua tangan Anda, yaitu Alkitab. Anda bahkan bisa membelinya di mana-mana. Anda ambil ayat yang berbicara di dalam firman itu. Percayalah, itu akan terjadi. Taruhlah firman-firman itu di dalam hatimu, loh hatimu kata ayat tadi. Taruhlah di dalam pusat perhatianmu, pikiranmu, perasaan kita. Tundukkan perasaan pikiran kita agar sesuai dengan firman Allah. Bukan sebaliknya, firman yang dipakai untuk membuat perasaan kita merasa benar. Jangan manfaatkan Alkitab, tapi pakai firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk mengubah hidup Anda. Taruh firman itu di pusat perhatian Anda. Jangan goyah. Unwavering faith, iman yang tidak goyang maupun tidak goyah. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ingat itu, firman Tuhan tidak cacat celah. Firman Tuhan itu kekal, bumi langit bisa berlalu, satu iota atau satu tetes saja dari firman itu akan berlaku bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Tidak akan jatuh ke tanah tanpa digenapi. Suatu hari, saya pernah berdoa bagi seseorang yang telinganya rusak sama sekali. Bahkan boleh dikatakan orang itu hampir-hampir gak punya telinga. Gendangnya gak ada, ini itu gak ada. Dan dia tuli total, by the way. Ketika saya mau mendoakan orang itu, saya ragu karena saya lihat kondisinya parah sekali. Mana bisa ketika itu Roh Kudus tegur saya. Dengan begitu lembut namun dengan tegas. Philip, jangan kamu lihat keadaan orang itu. Kalau kamu mau doa untuk dia, doakan sesuai dengan firman Allah. Lalu saya ingat ayat ini. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Aku utus firmanku dan menyembuhkanmu. Saya berikan kepada dia ayat itu. Lalu setelah itu saya tumpang tangan. Karena itulah permintaan keluarga itu. Ketika setelah saya tumpang tangan dengan segala iman di dalam diri saya berkata, aku gak mau goyang, gak mau goyang, gak mau ragu, gak mau bimbang. Sesuatu terjadi. Orang itu mendengar. Suara yang lembut saja tentunya. Ketika saya berada di belakangnya, saya tepukan tangan saya, dia mengangguk-angguk kepala dan seolah-olah memberikan tanda. Ya, dia bisa mendengarkan itu. Saya panggil dia bisa menoleh ke belakang. Tapi masih samar-samar. Saya doa lagi beberapa kali, lebih dari 1-2 kali. Dan akhirnya dia bisa mendengar dengan sempurna. Dan hari itu saya menangis dan berkata sama Tuhan, Engkau sudah merendahkan hati hamba-Mu ini. Hari ini aku belajar sesuatu tentang Allah. Kalau aku tidak melihat keadaan telinganya, saya bisa melihat kerajaan sorga. Move by what you believe. Digerakkan dengan apa yang kau percayai, yaitu firman Allah. Kalau Anda digerakkan demikian, Allah akan menggerakkan sorga di belakang Anda. Allah akan menggerakkan apa yang mustahil bagi kehidupanmu. Digerakkan dengan yang ku percaya. Ajaib apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab suci dan kita akan temukan janji-janji untuk hidup kita. Ayat yang kelima sekarang bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Agar kita sungguh-sungguh digerakkan dengan apa yang kita percaya saja, maka kita harus memilih dengan sengaja untuk tidak digerakkan dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Kita harus memilih dengan sengaja untuk tidak dipengaruhi dengan keadaan. Jikalau Anda sungguh-sungguh percaya, Anda tidak akan lihat kondisi Anda. Anda akan percaya Allah dan janjinya. Jikalau Anda sungguh-sungguh percaya, Anda tidak akan bahkan bertanya dengan perasaan Anda atau bergantung padanya. Apalagi pengertian sendiri. Sebab barang siapa melakukan itu, dia gak akan terima apa-apa dari sorga. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian.
Satu lagi untuk menguatkan iman Anda agar Anda berjalan dengan iman. Semoga kesaksian ini bisa menginspirasi kita semua untuk memiliki iman yang tidak tergoyahkan di dalam hal percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan percaya kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi kita yang percaya kepadanya. Suatu hari saya berada di sebuah kota kecil. Saya sedang tidur siang karena kecapean. Tiba-tiba saya dengarkan suatu ketukan pintu dan ada satu anggota gereja yang datang menjemput saya dan berkata, tolong datang dengan saya, pergi dengan saya ke sebuah tempat karena ada satu orang yang sedang kerasukan setan dan kami tidak ada yang bisa membebaskan orang itu atau mengusir setan-setannya. Langsung saya pergi. Dan segera kami sampai ke rumah itu, saya masuk ke sebuah ruangan, saya lihat sekitar 20-30 orang percaya, anak-anak Tuhan di sana. Kelihatan wajahnya capek semua. Mereka berusaha untuk sedang bergelut dengan satu orang yang kelihatannya kurus, kecil, seorang wanita yang sedang kerasukan setan. Mencoba untuk membuat dia tenang, itu susah bukan main, amat sangat. Wanita ini begitu penuh kekerasan, lempar barang, mengutuk, keluar kata-kata hujatan. Kadang-kadang suaranya berganti-ganti, kadang-kadang keluar suaranya seperti wanita, seperti perempuan lain, seperti pria kadang-kadang juga. Mengerikan sekali, ternyata kasus seperti ini nyata. Dan bukan hanya itu saja, saya bisa melihat bagaimana kekuatan wanita ini kadang-kadang melebihi kekuatan 230 itu. Bahkan mereka nggak bisa untuk membuat dia tenang, itu nggak bisa. Saya bahkan tidak berani tanya berapa banyak yang sudah terluka secara fisik, mungkin kena pukul, kena apa. Dan saya melihat semuanya ini, saya tanya sama orang-orang yang ada di sana, sudahkah kalian perintahkan setan-setannya untuk pergi? Mereka berkata, iya sudah, tapi setannya bandel, nggak mau keluar. Lalu saya berkata, lepaskan tanganmu. Dan mereka semua protes dan berkata, jangan, kalau saya lepaskan ini tambah nanti dia bisa lari dari rumah, berbuat onar, lukai kita semua. Saya berkata, kalau Yesus yang pegang kendali, jangan takut. Kalau Yesus yang pegang setirnya, tidak akan ada kecelakaan. Lalu mereka nurut dengan saya. Ragu-ragu memang, tapi akhirnya menuruti instruksi saya. Wanita itu berada di ujung sebuah ruangan, dan dia diam, tidak seberani tadi. Karena saya yakin dia merasakan yang namanya iman tak tergoyangkan di dalam diri saya. Bukan karena dia takut sama saya, yang dia takuti adalah Tuhan Yesus. Di mana ada iman yang tidak ragu, Yesus hadir di sana. Bukan hanya Tuhan Yesus hadir dalam kasih-Nya, kuasanya pun menjadi nyata. Lalu dengan satu kata tegas saya berkata kepada wanita itu dan roh jah di dalamnya, kamu sudah diperintahkan untuk pergi, bukan? Dan karena ketakutan kepada hadirat Tuhan, setan itu menggunakan kepalanya untuk mengangguk-angguk sebagai jawaban terhadap saya dan berkata, iya, sudah. Kalau gitu, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Tak peduli saya kalau kalian semua adalah legion. Kalau di dalam dirinya ada ribuan roh jahat, tidak ada bedanya. Satu Yesus mengalahkan semua. Lalu setelah itu saya minta semua orang meninggalkan ruangan karena mereka kelihatan kecapean, mungkin sudah mendoakan berjam-jam lamanya, siapa tahu. Saya suruh mereka untuk mulai makan makanan yang disediakan. Dari tadi udah dingin semua. Dan mereka sekali lagi berkata, are you sure? Sudah pasti, pastikah kita boleh keluar? Anda garansi? Saya berkata, saya yakin. Saya yakin seyakin-yakinnya seperti langit itu di atas, bumi itu, tanah itu di bawah. Jangan beritahu kepada saya, bagi saya Yesus bukan hanya kebenaran, kuasanya sudah fakta. Lalu mereka semua keluar dan wanita itu ikuti saya dari belakang. Terus bicara seperti ini, kami tidak mau keluar, kami tidak mau keluar. Saya menoleh sekali lagi, terakhir kali saya masih ingat itu. Saya berkata, kamu sudah diperintahkan keluar. Saya tidak bertanya opinimu. Mengerti? Dalam nama Yesus, kamu sudah diperintahkan keluar. Lalu entah bagaimana, saya meninggalkan rumah itu. Berapa bulan kemudian, saya kembali ke kota itu. Saya diberitahu bagaimana wanita ini sudah dibebaskan. Bukan hanya dibebaskan, dia begitu dipenuhi sama Roh Kudus, begitu mulianya pengalaman hidupnya, dia bahkan menjadi salah satu pemimpin kelompok kecil di gereja itu. Orang-orang mulai mendiskusikan kelepasannya. Kapan tepatnya setan-setan itu meninggalkan tubuhnya? Mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Mereka berkata, kami nggak tahu. Tapi saya berkata, salah, kita tahu. Kapan setan-setan itu meninggalkan tubuhnya? Pada waktu saya percaya. Ingat ini. Waktu Anda percaya tidak dipengaruhi dengan apa yang Anda lihat, tapi apa yang Anda yakini dari firman Tuhan dan dari hubungan Anda dengan Roh Kudus. Detik engkau percaya,
adalah detik mujizat Anda. Ibu ini sudah 29 tahun. 31 tahun. Kenapa? 31 tahun kenapa? 31 tahun Kristen dan mengalami gangguan syaraf sehingga biasanya suka bertanya pakai tangan nggak bisa berjalan. Merayap begitu. Tapi hari ini ibu ini bisa berdiri Bisa. sendiri. 31 tahun Anda nggak bisa berdiri. Sama sekali nggak bisa berdiri. Ini bisa jalan. 31 tahun nggak bisa jalan. Jalan sama saya. Keberatan nggak kalau ulurkan tangan kita ke depan ke ibu ini, kita memberkati dia. Ibu bahagia hari ini, ibu senang hari ini. Ulurkan tangan ke depan, Bapak. Terima kasih buat yang kau kerjakan. Ibu mau bersyukur sama Tuhan? Mau terima kasih sama Tuhan nggak? Kasih. Ngomong sama Tuhan Yesus, Ki. Tuhan Yesus ada di sini kok. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sekarang sudah sembuh. Aku sekarang sudah bisa jalan. Aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Buat otot kaki ibu ini mulai hari ini membesar. Tambahkan daging pada tubuhnya Tuhan dan otot-otot baru berdoa. 这位女士已经病了20年，她的背骨呢是弯曲的，那么她长期看医生吃药都不好。那么刚才小组祷告的时候呢，她的长短脚，她的左脚就长出来，然后呢背骨就不疼痛了。他的脚长出来，是哪一只脚长出来？左脚长出来。是。哇 ！Translate in English, please. 然后过后她来检验的时候呢，她的左手的拇指和中指都疼痛，然后就 She had pain 围 in her thumb, in her left hand. Yeah, the thumb and the middle finger. 然后过后为他祷告他的手之后，
他的手，他的右手也长出来，他的手也不痛了。全部就是今天晚上发 After 生。 prayer, 脚 her 长出来，手也长是出来。是是， her left leg grew 我想 and her 问你 finger，grew. 我想问你们，谁创造人的手脚？ Who created our hands and feet? 谁？ Who created our hands and feet? 谁耶稣， Jesus. ？Let's call his name loudly because that name is the most powerful name. 我们大声的来宣扬耶稣的名字，耶稣，阿门， What's his name? 哈利路亚，耶稣，耶稣。他也不能长期坐那个椅子太久，医生说他需要一 She 些 couldn't sit for a 的 long time, 呀，他需要一些东西来衬托。刚才他坐了很久 but she just sat for a long time. 啊，你你来靠近我一点，慢慢来，停，不要太靠近我。圣灵的这个恩膏，现在我感觉到越来越强，所以我要先听你的见证，不要先，你要等，一直 you have to keep standing now. 你要现在来分享， I want to see which hand that grew. 哪一只 Show 手 this 是 me. 哪一只手长出来的？你 Which one? The fingers. 是手指头长出来。手是这里长出来，这里长出来。是这里不痛了，左手不痛了。哇，脚也是长出来，哪一只脚？哪一只脚？左脚。左脚。 What are you feeling? 你感觉到什么呢？ Microphone. Come here. I want you to speak loudly. What are you 你 feeling? 现在感觉到什么？ Give her the phone. 你給她麥 Give her the microphone. 覺得乜嘢？覺得點樣？冇嘢。你覺得點樣？ No pain at all. Amen. 冇疼痛咗嚇。 Amen. Let's clap our hands to Jesus. Digerakkan dengan apa yang ku percaya. Saya harap sampai detik ini sekarang pemirsa Anda jadi mengerti bahwa kita harus digerakkan hanya dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata manusia. Jangan kita terintimidasi dengan kondisi atau apa kata orang. Percayalah, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ajak Anda berdoa dan ini doa iman. Dan kalau penting juga, kalau perlu Anda tutup mata juga agar tidak ada gangguan secara fisik di sekeliling Anda. Jangan takut orang bilang apa, fokus sama Tuhan Yesus sekarang juga. Ulurkan tangan Anda ke depan, mari kita sepakat dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap pemirsa. Detik ini juga Yesus Kau datang. Engkau hadir, Engkau jamah hamba, percaya mujizat terjadi detik ini. Ini waktu doa seperti ini dalam waktu ilahi. Bapa, hamba ada di sini, mereka ada di sana, tapi Engkau ada di mana-mana sekarang. Roh Kudus turunlah, jamah lawat setiap orang. Saya bisa melihat anak-anak kecil saat ini dilawat Tuhan. Saya bisa melihat ada ibu-ibu rumah tangga juga sekarang sedang dijamah Tuhan. Saya melihat ada banyak pria sedang mengangkat tangannya, menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan, jamah aku, tolong aku. Tuhan melihat Anda. Siapa bilang saya tidak bisa lihat Anda? Kalau saya tidak lihat Anda, kalau bukan karena Tuhan yang menunjukkan Anda dulu, tidak ada acara program ini di televisi hari ini. Karena kami sudah terlebih dahulu melihat dengan iman, bukan dengan kacamata manusia. Saya tahu ini nubuatan. Program ini ada untuk menolong Anda. Makanya namanya edisi mujizat, karena memang mujizatlah yang terjadi. Tuhan berkata kepada saya, sekarang ada orang-orang yang sakit usus buntu. Di bagian situ sakit sekali, kalau ditekan luar biasa. Anda tidak punya biaya operasi, Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus, tanda sederhana Anda bisa pegang raba daerah itu, tekan pun tidak ada sakit yang begitu parah seperti biasanya. Ada sakit seperti mau berguling-guling di bawah, di lantai. Saking tidak tahannya, sekarang Tuhan angkat sakit itu. Anda tetap perlu pergi ke dokter. Saya doa agar Tuhan memberi Anda dana untuk Anda bisa melihat, untuk bisa datang kepada untuk ditangani secara medis, dan agar konfirmasi mujizat Anda diberikan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu untuk setiap orang yang telah disembuhkan Tuhan. Vertigo di dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus, aku tidak peduli berapa lama engkau sudah ada di tubuh itu, roh jahat tinggalkan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap penyakit yang ada di tubuh seseorang sekarang yang menyaksikan acara ini, aku perintahkan lenyap dengan kuasa Allah. This is not magic, this is a miracle. Ini bukan magic, inilah mujizat. Terimalah dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu sesuatu terjadi. Oh, saya sangat-sangat senang dan puas sekali ketika di dalam hati saya merasakan kuasa Allah sedang bekerja. Saya tahu banyak pemirsa mengalami sesuatu.
Tolong beritahu kepada kami apa yang telah terjadi dengan Anda dengan semua info yang di depan Anda. Karena penting sekali bagi kami juga untuk mengerti apa yang Tuhan terus lakukan lewat program ini. Puji Tuhan untuk setiap Anda yang telah menyaksikan dengan setia. Terima kasih untuk segala dukungan doa Anda supaya kami terus bisa mengudara, memberkati tanah air dan sekelilingnya. God bless you. Sampai episode berikutnya, buat keputusan yang sangat tegas bahwa mulai hari ini hidup dengan iman. Jangan dengan perasaan dan pengertian sendiri. Lihatlah, kemenangan menunggu Anda di hari esok. Pemirsa yang saya kasih, catat di dalam agenda Anda tanggal 29 dan 30 Agustus ini di kota Manado akan ada acara besar yang bernama Sulawesi for Jesus. Pendeta Thomas Kochien, gembala kami di kota Manado, dan beserta dengan saya dan juga salah satu anggota F4 FC Meteor Garden, masih ingat? Yang namanya Vanessa Wu, yang merupakan anak didik saya di dalam Tuhan dan sekaligus adik rohani saya. Kami akan membagikan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Anda bisa bawa banyak teman, banyak kawan. Kalau perlu, Anda khusus datang ke kota itu supaya Anda mendengarkan langsung apa itu jalan keselamatan. Sebab saya yakin 2 malam itu akan mengubahkan bukan hanya sebuah pulau, tapi setiap jiwa, setiap orang yang haus lapar akan kebenaran. Anda pasti akan menemukan jalan keselamatan. Jangan lewatkan. Sampai jumpa di dalam Sulawesi for Jesus. Sampai jumpa dalam kuat kuasa Roh Kudus.